Oke, kembali lagi bersama saya di Studi with Afif. Kali ini saya akan membahas tentang eh, jadi kemarin saya udah melakukan uji kompetensi kalian ya teman-teman, yaitu sama persis di video yang sebelumnya, yaitu tentang mikrotik. Jadi di sini saya mau mengkonfigurasi sesuai dari soalnya sini, dari soal aspek keterampilan dengan tugas instalasi jaringan sederhana menggunakan mikrotik. Jadi nanti ini kita setkan sebagai router board. Router board yang saya gunakan itu 951 seperti ini, hub series. Dan di sini nanti kita set VLAN 10 sama 20. Nah, fungsinya itu sebenarnya untuk kita men-set VLAN pada Ethernet tertentu, itu ditancapkan atau kita konekkan, kita hubungkan pada switch. Jadi di sini nanti kita konfigurasi penuh pada mikrotik yang bertugas sebagai VLAN, atau kita set VLAN 10 sama 20 dan juga wirelessnya atau WLAN. Nanti setnya sesuai soal seperti ini. Tapi Ether 2 ini kan ada Ether 2 sama 3. Jadi Ether 2 pada VLAN 10 dan Ether 3 pada VLAN 20. Oke, sebelum itu kita lihat atau pastikan dulu router boardnya teman-teman kalau mau praktik. Pertama, power, jangan lupa ya sesuaikan sama adaptornya. Kan biasanya kalau beli harus ada adaptor ya, langsung satu paket sama adaptor. Dan juga ini kabelannya hubungkan ke ISP atau sumber internetnya teman-teman, dan port 2 untuk konfigurasi kita pada PC. Oke, tanpa lama-lama kita buka winboxnya. Nah, otomatis kita refresh itu ada router portnya. Tapi ini saya udah konfigurasi, kita connect dulu. Oh ya, karena sebelumnya saya udah konfigurasi, jadi kita perlu reset di sistem dan reset configuration. Klik centang dua ini, yes. Kita tunggu dari proses resetnya, karena kita mau konfigurasinya pas waktu dalam keadaan kosong router boardnya. Bentar, kita close. Oh ya, ini. Nah, ini otomatis identitinya defaultnya nama mikrotik dan MAC address-nya masih tetapkan bawaan atau vendor si barangnya tersebut. IP address 000 memang. Klik ke MAC address, connect. Ini kok gak bisa, kenapa ya? Bentar. Oh shit.
kita setting dulu adapternya. Masih identify. Kalau gitu kita hard reset dulu aja. Oke teman-teman, tadi ada sedikit masalah, jadi saya coba troubleshooting sedikit. Tadi ada masalah antara itu mikrotiknya sendiri atau adaptor, tapi saya cari memang adaptor dari sininya sih masalah, karena di ethernetnya itu ada NP cable loopback adapter saya disable, jadi akhirnya ethernet yang defaultnya itu saya biarin. Nah, di sini kita close semua. Nah, kalau seperti biasanya di router OS itu ada terdapat default configuration. Kita remove configuration. Oke. Nah, biasanya dia close sendiri karena ada perubahan yang tadi itu. Habis itu connect lagi. Nah, di sini kita udah masuk di GUI-nya atau winbox-nya, langsung kita close semua. Ini bekas dari konfigurasi sebelumnya. Yang pertama kita buka ini ya, interface. Nah, ini tadi kita enablekan dulu WLAN-nya. Setelah itu kita lihat soalnya. Di sini terdapat konfigurasi VLAN pada Ethernet dengan ketentuan. Jadi yang A VLAN 10 dengan ID-nya 100, namanya ini, dan IP-nya segini. Oke, kita tambahkan VLAN VLATM, VLAN ID-nya 100 di Ether 2. Di sini Ether 2 kan. Kita klik OK. Dan juga untuk VLAN 20 yang VLAN ID-nya 210 dan name-nya VLAN, kita tambah 210 pada Ether 3 ini. Oke, jangan lupa ini Ether 2 dan ini Ether 3. Oke. Setelah itu kita di sini ngeset WLAN-nya atau hotspot ya. Nanti sebelum itu kita set dulu DHCP client. Sebenarnya kita konfigurasinya secara statik dulu, jadi gak usah di sini gak perlu DHCP client. Kita ke IP addresses, tambahkan. Nah, di sini by default router port yang tipe kayak gini biasanya secara defaultnya gateway-nya 88.1 dan address-nya kita tentukan selain titik satunya itu di octet IP terakhir. Jadi kita kasih ini di ketentuannya konfigurasi router pada Ether 1, IP Ether 1, kita X-nya ini sesuai nomor absen, karena nomor absen saya 6, titik 6/24. Klik OK. Dan di sini konfigurasi gateway-nya itu kan by default titik 1 ini 88.1 di IP routes. Nah, by default ini ada yang bawaannya, tapi kita tambahin ini, biarin destination-nya, gateway-nya baru tambahin. Klik OK. Setelah itu kita cek
koneksi jaringannya di terminal. Ping. Nah, maksudnya ping 888 yang seperti video sebelumnya 8888 ini IP ke Google DNS DNS Google public ya. Tapi kalau kita mau ngeping domain name misal google.com itu nggak bisa karena kita harus set dulu yang namanya IP DNS. Kita set di sini secara statik ke public Google DNS-nya. Oke. Kita ping lagi. Bisa misal ping yang lain seperti ini juga bisa. Oke. Kita close. Setelah itu kita tambahkan juga di sini karena di soal VLAN 10 itu mempunyai IP 192.168.128.97/29. Karena itu kita tambahkan seperti di soalnya. Oke, nah. Oke. 128.97/29 di VLATM. Ya benar ya, VLATM. Oke. Klik OK. Juga pada VLAN 20. Di VL lagi. Oke. Klik OK dan juga tambahkan untuk IP WLAN-nya ini karena ruang tamunya titik 0, jadi maksudnya itu networknya atau ketentuan range-nya networknya, IP networknya titik 0, kita kasih update terakhirnya 1 aja, jadi 192.168.192 1/26. Ingat slashnya 26 prefixnya di WLAN 1. Klik OK. Setelah itu kita close saja ini semua ini, klik WLAN-nya 2 kali, terus di sini klik di wireless, modenya AP bridge karena kita set sebagai access point, terus bandwidth-nya kita pilih yang ini 2 GHz B/G/N dan SSID-nya di sini disuruh nama peserta, jadi pakai nama saya. Oke. Setelah itu klik OK langsung. Nah, di sini kita set kan dengan login username tamu password guys, jadi harus di set hotspot. Nah, di sini kita harus konfigurasi hotspotnya di IP hotspot. Nah, hotspot ini. Jangan ditambah sini di hotspot setup karena sekalian kita set DHCP server. Next. Ini pulsnya jangan terlalu banyak, 4 aja. Next. Ini terserah kasih atau enggak ya bapak-bapak. Nah, ini ketentuannya kan username tamu dan password guys. Ini kasih tamu, ini kasih guys. Klik next. Oke. Otomatis di IP DHCP server itu dia muncul. Ini merah karena belum ada yang masuk sebagai klien. Nah, oleh karena itu kita perlu masuk. Sebelum masuk kita setting dulu IP firewall. Ini setting NAT-nya. Karena ya tahu sendiri kan gimana konsep NAT. Nanti saya bikinkan satu video untuk bagaimana bekerja dengan NAT seperti kayak DNS waktu itu. Nanti versi Debian aja mungkin. Out interface-nya Ether 1 karena
sumber internetnya Ether 1, actionnya kasih masquerade, klik OK, close. Setelah itu baru kita uji koneksinya. Nah ini kan ada nama saya, connect, biasanya otomatis lah ini. Nah seperti kayak gini, ini ada nama sekolah saya juga sih, login dengan kamu, passwordnya quest, klik OK. Nah, login, misal saya mau akses GitHub itu, misal. Nah bisa, dan juga YouTube misal, bisa, kita bisa melakukan akses internet karena kita tidak men-set untuk ngeblok apa namanya, kita gak boleh akses internet tertentu. Oke, kita lihat lagi. Oke, karena di soal seperti ini aja, jadi untuk tutorial kali ini cukup sampai segini. Dan terima kasih untuk dari video kali ini, yang untuk teman-teman untuk mengikuti, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya, dan ikuti video-video selanjutnya. Oke, terima kasih.